Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tema lingkungan keuangan. Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Budi Laksono dengan 24416204 dari Prodi Manajemen 2C. Langsung ke materi. Apa yang kalian ingat tentang manajemen? Yang pasti planning, organizing, and controlling. Planning adalah tahap awal di mana kita mikir dan nentuin apa yang mau kita capai dan gimana caranya. Organizing, setelah tahu mau ngapain, kita harus atur sumber daya yang ada, seperti orangnya, tugasnya, alatnya, dan waktu kerjanya. Yang ketiga, actuating. Ini saatnya mulai jalanin semua rencana yang udah disusun. Di sini penting banget buat memimpin dan memotivasi tim biar semua berjalan sesuai rencana. 4. Controlling. Di tahap ini kita mengecek apakah semua berjalan sesuai rencana atau enggak. Kalau ada yang melenceng harus dikoreksi terlebih dahulu. Keempat hal ini merupakan hal yang dilakukan oleh seorang manajer dalam satu perusahaan. Bagaimana cara mereka menjalankan suatu perusahaan? Lalu dalam keuangannya, maka hal apa sajakah yang dilakukan oleh manajer keuangan dalam satu perusahaan? Yaitu pertama, manajer dan pasar keuangan. Pertama, manajer keuangan mencari dana dari pasar keuangan dengan menerbitkan sekuritas dan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. 2. Diperoleh kemudian diinvestasikan oleh manajer keuangan, membeli aset yang dapat menghasilkan keuntungan. 2. Perusahaan sebagai serangkaian kontrak. Perusahaan dapat dilihat sebagai satu rangkaian kontrak antara pihak yang berkaitan. Semisal karyawan menandatangani kontrak untuk bekerja, bank memberikan pinjaman berdasarkan kontrak tertentu. Manajer dikontrak memegang saham untuk mengelola perusahaan dan sebagainya. Di antara dua pihak tersebut tidak harus memiliki tujuan yang sama dengan satu dengan lainnya, sehingga dapat dikatakan memiliki potensi konflik. Konflik antara pemegang saham dengan pemegang utang. Konflik dapat terjadi dikarenakan pemegang saham dan pemegang utang memiliki struktur penerimaan yang berbeda, di mana pemegang utang memperoleh pendapatan tetap, yaitu bunga dan kembalian pinjaman, sedangkan pemegang saham memperoleh pendapatan di atas kelebihan atas kewajiban yang perlu dibayarkan ke pemegang utang. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terdapat dua jenis pemegang saham di perusahaan, yaitu pemegang saham mayoritas biasanya sendiri dan minoritas biasanya publik atau masyarakat. Perusahaan sebelum dikendalikan oleh pendiri kemudian menjual sebagian kecil saham ke publik dan dikatakan minoritas karena jumlah saham yang dimiliki lebih kecil dibandingkan jumlah saham pendiri, walaupun jumlah mereka seringkali banyak. Jenis pasar keuangan. Pertama, pasar modal versus pasar uang. Pasar modal merupakan keuangan yang memperdagangkan instrumental keuangan jangka panjang, di antara lain obligasi karena jatuh tempo. Obligasi biasanya 1 tahun. Pasar uang merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, misalnya commercial paper yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Perantara keuangan. Perantara keuangan adalah lembaga atau pihak yang menjembatani pihak surplus dan dana pihak defisit dana, yang akan membantu mengeksekusikan aliran dana di pasar keuangan.
yang terbagi dua tipe perantara keuangan, antara lain: pertama, perantara keuangan yang tidak mengubah klaim atau sekuritas. Dua, perantara keuangan yang mengubah klaim. Manfaat perantara keuangan: jangka waktu likuiditas atau jangka waktu instrumen keuangan akan berbeda pula, sehingga dengan menggunakan perantara keuangan dapat menjembatani perbedaan jangka waktu atau likuiditas. Monitoring pengawasan: investor-investor kecil kemungkinan akan melakukan pengawasan yang berbeda, sehingga apabila investor kecil tersebut dikumpulkan menjadi besar oleh lembaga keuangan, maka lembaga keuangan memiliki sensitivitas besar untuk kemampuan pengawasan yang lebih baik. Jenis lembaga keuangan: jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu penggadaian. Lembaga keuangan non-bank yang sering ditemukan adalah penggadaian. Fungsi penggadaian sendiri untuk mengelola penyaluran uang pinjaman di atas hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. Koreksi simpan pinjam: fungsi utama dari koperasi simpan pinjam yaitu mengumpulkan dana dari anggota dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman pada anggota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.